antri ini kan, jangan pernah matiin dia pakai standar. Atau kalau di rumah nih mau berhenti, matiin dulu kotaknya baru standar itu doang. Iya. Oh ini matiin dulu baru standar. Betul, itu doang. Jangan kebanyakan kalau kita zaman dulu kan orang berpikirnya standar dulu matiin, kotaknya belakangan. Oh gitu. Sekarang sensornya lebih banyak nih bang. Iya. Biasanya kan sensor banyak kerusakan. Kalau kita matiin standar satu, ini masih on, kita di komputer mesinnya macet. Iya. Kita matiin pakai standar satu. Jadi matiin dulu baru standar ya? Betul, dampaknya emang nggak langsung rusak sekarang. Takutnya efeknya 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Iya. Biasanya lari ke listrikan, aki, sepul. Ada yang mau dipertanyakan lagi masalah remote? Mana remote-nya? Oke. Nah ini kondisi hidup. Misalkan lagi di parkiran nih, misalkan lagi kondangan, sekiranya rawan nih parkiran. Iya. Usahain wajib kunci stang ya. Iya. Dulu dia mati dulu. Oke. Oh ini kunci stangnya ke kanan gitu ya? Kiri. Kita tekan yang agak lama sampai keluar lampu warna merah. Jadi Yang lama. Oke, ini udah nggak connect sama sekali. Oh Ini gitu. udah safety. Misalkan kalau motor jarang kepake pun usahain dimatiin aja biar Iya. akinya nggak tekor. Betul. Karena biarpun kondisinya kita nggak lock, dia ada namanya arus standby. Iya. Harus standby-nya nanti nyari itu ya? Nah, remote? dia nyedot sendiri terus sedikit. Apalagi selama 1 bulan atau 1 minggu nggak dipakai, dia akan tekor. Aki ini kan nggak murah, mahal. Aki berapa sih? Dia 6 ampere, harga 305.000. Bukannya aki kayak zaman kayak Revo kecil, Iya. dia lebih gede daripada Revo. Iya. Nah ini kan kunci di lock nih. Sekarang hidupin lagi, kita tekan lagi yang agak Tekan lama. lagi. Sampai warna Merah lagi. nyala. Baru klik. Oke. Pokoknya setiap mau muter ini harus tekan dulu ya? Klik. Ya, diklik dulu. Oh. Nah, kalau posisi mau matiin nggak perlu diputar. Nah, tutup tekan lagi aja. coba, nggak apa-apa belajar mau posisi sini. Iya. Kalau nggak dipraktekin sama juga. Iya. Nah, kita dari ulang ya. Oke, dari posisi dia standby. Nah dia standby, turn off. Nyalain. Mau Nah, nyalain. mau diparkirin, Nah. kondisinya mau dimatiin. Minimal kunci stang dulu. Kunci stang dulu. Iyalah, biar lebih safety bang. Yang Ini. di rumah juga kan. Nggak bisa, harus ditutup dulu stang. Oh, top dulu. Kalau nggak ditutup, nunggu dia mati. Ke dulu. kiri ya? Ya, Oke, dulu. baru. Pencet sekali. Nah, Nah, nunggu dia mati. tunggu dia mati. Baru remote Baru kan dia remote, kita Baru tekan yang remote. agak lama. merah. Nah, Ya kan? eh. Nah, ini udah nggak connect. Hmm. Jangan lupa tuh kalau mau jalan lagi motor gua nggak bisa hidup nih. Ternyata di lock nih. Iya. Nah, jangan lupa nih. Hidupin Mas. lagi. Tekan lagi yang agak lama. Ada, baru klik. Open ya. Nah, ini baru bisa. Ini udah lepas kunci stang, Belum. tapi belum on. Nah, Tekan lagi kanan. tekan lagi Kanan. kanan. Baru bisa. Tuh kalau emang belum biasa, awas takutnya dol. Takutnya apa? Takutnya dol. Dol. Oh, bisa Jadi dol gini. Iya, jadi gini bang. Sekarang mau kunci stang, cukup sekali lepas. Nah, tekan. Kayak tadi kan abang takutnya, ya kan? Kita nggak tahu namanya produk yang makan ribuan bang. Ini ada aja. Ada QC-nya jelek gitu. Betul. Cek, kontak langsung aja bang. Oh. Jangan, pokoknya jangan kelamaan kan ya. Nah, soalnya kalau kelamaan, kalau misalkan contoh nih, kebanyakan yang dol di situ bang, dia ngelock sendiri. Keren tuh, gitu kan gampang? Kita matiin dulu. Tin dulu ya. Tadi kayaknya abang agak ini. Biarin dulu. Enggak, jangan dimatiin begitu. Oh, Nggak bisa dimatiin. kalau posisinya. Oke. Jadi kalau mau ngontak nih bang, misalkan abang mau hidup ini, Nah. pencet oh di lock sama dia. Kulok tadi, matiin tadi. Oke, Ya. Oke. putar aja tuh. Oh, Coba dibiasin aja nggak apa-apa. Abang posisinya mau kunci stang, coba stang atau baru di lock dari situ. mau kunci stang. Nah. Aku ke kiriin dulu. Set. Kiriin dulu, Terus pencet, set. tekan. Nggak bisa, kalau kunci stang harus tekan bang. Oh, kunci Harus stang tekan harus dia. ya. Tekan, set, putar kiri. Baru. Nah, kalau mau kunci stang, Baru udah mati baru aku. nah, pencet. Oh gitu. Coba. Tapi biar Oke. ditinggal kayak gini posisinya nggak apa ya? Oh itu lebih safety. Lebih safety Lebih ya? safety lah. Bagusnya gini kan? Betul, bagusnya begini. Kalau nggak ada pencet remote itu ada penunjukan. Tapi selama ini tuh banyak yang dijebol bang. Karena remote-nya nggak dimatiin. Enggak, dijebol itu kan beda bentuknya. Dijebol itu memang ada. Oh, tapi nggak dijebol. bisa diambil. Karena beda bentuknya kayak motor remote aja. Iya, iya. Jadi jangan pernah takut yang punya keles itu keambil maling. Andai kan keambil maling juga motornya dipotong bang. Iya. Karena bentuknya beda. Nah, terus yang ke ini aku nyalain lagi. Lain. Terus udah nyala ini. Set. Set. Nah, tunggu mati. On juga nggak apa-apa langsung on. Oh, langsung on juga nggak apa-apa? Nggak masalah Oh. bang. Bebas. Kalau misalnya aku nggak kunci stang, nah, tapi aku matiin ininya, nggak apa-apa. Tapi kan motor bisa didorong takutnya. Kan Oh, fungsinya iya. keles atau remote itu kan kita safety-nya untuk diambil. Buat maling. parkir di itu maksud aku, Betul. parkir di kosan. Jadi nggak apa-apa ya kayak gitu. Terus kalau parkir di kosan kadang kan nggak muat ya. Nggak aku kunci stang biar orang bisa mindahin kalau mau keluar. Masalah, kalau di lock itu aja. Kalau dikunci stang dia nggak bisa dipindahin nih? Nggak bisa dimundurin? Kalau kunci stang mundurnya kan ambil belok ya. Iya, dia nggak agak ribet. Susah. Jadi fungsinya kunci stang itu buat safety-nya. Ya gitu.
Terus selain itu ada apa lagi bang? Tadi kan udah off, udah on, udah. Sama kemarin dijelasin ya, Kunci kalau di udah. lampu merah ada beda yang A sama yang A off Ya, ini sama jadi yang misalkan kondisinya dia off, dia ini nggak aktif atau yang dibilang orang stop and go, jadi matiin di bagian injektor. Iya. Kalau posisi di onin, misalkan di lampu merah nih kelamaan dia mati sendiri mesinnya. Oh Nggak usah gitu. perlu disetat, tinggal digas lagi aja di lampu Jadi hidup. kamu mau start lagi. Oh, Cuman plus minus minusnya apa? mati hidup Ah. itu di komputer ngebaca mesinnya macet karena motornya mati hidup. Di komputer mana? Di komputer. Jadi kalau kita mau servis kita baca nih pakai komputer itu kita bakal hapusin terus histori kerusakan. Oh, Kayak ada motor EQ-nya, jatuh, EQ-nya. ya, EQ-nya nggak baca kerusakan Bang. Jadi bagusnya off aja. Terserah. Kalau servisnya rutin mau dipakai nggak apa-apa. Banyak kan yang nggak rutin itu Bang. Oh, iya. Ini kebanyakan orang servis pertama, kedua, ketiga, keempat lancar tuh tiap bulan. Ntar kesononya memble. Di bukunya kan ya, di date-nya. Iya. Ah, Biasanya kebanyakan servis gratis itu orang bakalan pakai tuh. Ah. Setelah servis gratis udah, yang tambahin kita tuh 3 bulan baru servis lagi. Tapi kalau saya lumayan rutin sih. Ada dari jarak, ada dari waktu ya. Untuk oli Yang duluan mesin, aja. motor sekarang itu nggak bisa kayak motor zaman dulu Revo Bang, patokannya bulan nggak bisa karena motor sekarang bloknya di hasil. Oh. Jadi patokannya kalau ganti oli mesin itu di wajibnya tuh 1.500 sampai 2.000 km itu wajib. Misalkan jarang kepake nih Bang, gua selama setengah tahun ya itu nggak usah diganti, itu patokannya kilometer. Oh gitu. Aku kira yang paling cepat. Kalau bulan dulu. 1.500. Nah, Kayak. patokannya di sini aja. Kalau emang kan emang ada kode oilnya. Iya. Tapi kalau ini kan dia nggak ada, patokannya dari kilometer aja, catatin aja. Iya iya. Kan, kalau sekarang mau ganti oli di kilometer sekian nih, tambahin aja 1.500 2.000. Iya. Misalkan selama 6 bulan nggak dipakai-pakai motor ya paling aki yang tekor, Iya. aki yang rusak, bukan motornya. Kalau jarang kepake, mau pagi mau dipanasin, usahain dipanasin dulu, hidupin, jalan di bawah jalan, biar oli mesin kan naik ke bagian mesin cylinder head. Atau, Di bawah jalan? Nah, jangan. Jadi kalau mau di bawah Kayak jalan, mobil. diusahain dipanasin dulu sama kayak mobil karena tujuannya buat oli itu ngalirin ke bagian pelatuk, ngekas itu. Tapi ini nggak ada indikatornya ya, dia udah safe. Udah safe jalan apa belum? Nggak ada ya? Kalau di mobil kan dia ada indikator. Oh enggak, jadi kalau kondisinya mau hidupin, nunggu 3 dikelar menit mati, gitu ya? ya boleh 3 menit sampai 5 menit. Biar oli itu pindah ke depan dulu nih Pak, masih di bagian pelatuk, ngekas lah kita ngurus cylinder head ke atas. Kalau mau hidup starter aja. Motor jatuh ketahuan, nggak tandain jatuh nih tadi histori di komputernya baru ketahuan. Dia yang baca ya. Tuh, tapi kalau emang ada kerusakan yang fatal, biasanya indikator yang warna oranye ini nyala. Nyala. Karena ada oranye ini nyala, berarti kita bawa ke Yamaha. Yamaha juga nggak bisa nembak tebak Bang. Patokannya kita pakai software dulu. Oh ternyata di situ sih kabelnya ketahuan. Karena motor sekarang gitu. Iya. Tapi bengkel umum belum tentu bisa. Karena semakin sekarang mau Honda mau Yamaha diperbarui semua. Iya. Teknologinya tujuannya buat ngatur mesin. Apalagi yang kayak turbo. Kalau buka CVT itu wajib di reset. Kenapa? Jujur kan? Buka CVT Bang. Oh. Harus di reset. Kalau nggak di reset motornya mogok. Nah, itu salah satu. Pertama ini persaingan kita mau diganggu. Iya. Kalau begini di bengkel umum masih bisa buka-buka Mbak. Tapi kalau turbo nggak bisa bengkel nggak bakal mau. Karena kalau udah buka, mesin CVT kita bersihin pakai bensin nih, kita masukin lagi ke motor mesin